wa ya bani Lu'ay ibn Ka'ab, dan semuanya disebutkan. Angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah kalian dari api neraka. Kemudian berdirilah Abu Lahab dan menafikan tauhid ini. Dikatakan alihada jama'tana ya Muhammad tabban laka sairal yaum. Hanya untuk ini, untuk mendakwahkan kepada tauhid kamu, mengumpulkan kami besar, gembong-gembong Quraisy, paman-paman kamu. Hanya untuk ini ya Muhammad, celakalah kamu wahai Muhammad. Turun ayat khusus kepada Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu perbuatan Abu Lahab dengan mencela Nabi dan mendoakan keburukan kepada Nabi di saat mengajak tauhid. Intinya, kelompok kufar Quraisy mengetahui hakikat la ilaha illallah, maka mereka lari dari pengucapan karena konsekuensi dari makna. Adapun orang zaman now, sholat 5 waktu di masjid, bahkan di masjid, bawa sajadah ke masjid, dibawa istrinya, sholat di masjid setiap hari, dan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tiba-tiba ada di masjid tersebut bis pariwisata. Maka rombongan emak-emak dan babe-babe yang sudah tua pada naik bis pariwisata kemana? Tertulis di depan bis, ke arah demikian-demikian untuk acara haul Syekh Fulan Al-Fulani, yang mana dia dianggap seorang wali yang meninggal. Akhirnya mereka wisata religi kepada kuburan tertentu, dan di kuburan itu mereka ngalap barokah. Mana yang maknanya la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tidak memahami maknanya. Maka ini kenapa kita terus dan terus belajar ilmu tauhid, karena penyebaran agama kesyirikan masuk bahkan kepada masjid-masjid dan masuk kepada majelis-majelis taklim. Maka mereka para kuburiyun yang mengaku muslim mengajak kepada orang-orang awam untuk melaksanakan ngalap barokah ke kuburan fulan dan fulan. Maka oleh sebab itu kita harus terus menggencarkan dakwah tauhid, karena mereka dakwah-dakwah kuburiyun banyak dan mereka notabene mengaku kaum muslimin. Hei, kalian belajar apa tidak? Orang belajar main-main. Muhammad, saya nggak pingin kau duduk dengan mereka, jauhi mereka. Duduk, dengan thalabul ilm. Jangan main-main dengan mereka. Maka di sini kita jawab dari syubhat yang ketiga, bahwa mereka itu hakikatnya sama, baik yang mengaku muslim dan sholat 5 waktu dan ngalap barokah, melaksanakan peribadatan kepada wali-wali yang sudah meninggal, maka mereka hakikatnya sama. Mereka mengagungkan para wali saleh dan mengagungkan dari kultus individu kepada para habaib yang ngakunya keturunan Nabi. Maka mereka mengagungkannya sampai makam-makamnya dijadikan bagaikan kamar pengantin. Ada kelambu-kelambu dan dicuci setiap pekan. Kemudian ditaburkan bunga-bunga dan diberikan pengharum-pengharum. Tinggal dipasang saja yang kurang AC, air conditioner, agar yang berdoa di sana tentram. Atau di tempat lain mungkin sudah dibentuk seperti kamar dan sebagainya. Allahul musta'an. Maka subhat yang ketiga, kita katakan bahwa ini subhat yang sudah masyhur dari mereka. Maka mereka orang-orang yang ngaku notabene muslim pun berbicara, dan jangan lupa wahai Wahabi, kita ini muslim, KTP kita muslim. Maka jangan engkau samakan kita ini seperti kufar Quraisy yang tidak mau masuk kepada Islam. Maka kita katakan sama. Mereka yang notabene kufar Quraisy tidak mau masuk kepada Islam, dan mereka
gulu kepada wali-wali seperti Lat, sehingga mereka melaksanakan sembahan kepada selain Allah. Dan begitu pun dari notabene kaum muslimin yang mengaku muslim dan mereka melaksanakan peribadatan kepada wali-wali solihin. Maka subuhat yang ada pada mereka sama dari sejak doeloe sampai di zaman now, subhatnya sama. Kemudian kita berpindah kepada ucapan penulis, wa dalilu syamsi wal qamar qauluhu ta'ala wa min ayatihi lailu wan nahar wa syamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Maka pendalilan bahwa mereka dulu, orang-orang zaman dulu, beribadah kepada matahari dan rembulan. Ucapan Allah di sini, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka beristidlal rahimahullah atas orang-orang musyrikin yang terdahulu yang menyembelih ataupun melaksanakan salat ataupun melaksanakan peribadatan kepada mentari dan rembulan dengan ayat ini. Lafadznya la tasjudu li syamsi wala lil qamar. Wajah pendalilannya la huna la nahiyah. Dan la nahiyah di sini kita katakan kenapa? Karena fi'lun mudhari' yang datang setelahnya menjadi majzum. Karena la terbagi menjadi la nafiyah dan la nahiyah, dan juga ada la nafi lil jins. Dan di sini yang diinginkan la nahiyah. Dari mana tahu la nahiyah? Lihat fi'lun mudhari' yang setelahnya jika majzum, maka dia la nahiyah, la larangan, haram hukumnya. Mana pendalilannya? La tasjudu, ini dia kalimat tasjudu. Maka tasjudu i'rabnya fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi hadfin nun. Asalnya tasjuduna, maka masuk la, dilarang. Tasjuduna, kalian bersujud li syamsi wala lil qamar, bersujud kepada mentari dan rembulan dilarang. Dan kaidah seperti ini bahwa la menjazmkan fi'lun mudhari' seperti disebutkan Ibnu Malik di Alfiyahnya, bila walam talaban jazman fil fi'li hakada bilam walamma. Maka la dan lam dan lamma, maka dia itu meminta penafian kepada fi'lun mudhari'. Dan begitu pun Ibnu Hisham di Awdah al-Masalik dari Sarah Alfiyah Ibnu Malik, jazama li fi'lin wahidin wa huwa arba'ah la at-talabiyah nahyan. Maka la nafiyah nahiyah seperti la tusyrik billah. Maka di sini la nahiyah idza dakhalat fi'lun mudhari' memberikan makna tahrim di ilmil usul. Setelah kita mengetahui di ilmi lughatil arabiyah la menjazmkan fi'lun mudhari' bimakna la nahiyah, maka dari segi makna di ilmil usul la nahiyah yufidu at-tahrim, seperti disebutkan Asy-Syirazi di dalam Al-Lumma fi Usulul Fiqh bahwa la nahiyah yufidu tahrim. Maka di sini la ta'budu la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Maka janganlah kalian melaksanakan sujud kepada rembulan dan kepada mentari. Maka ini wajah pendalilan bahwa dulu mereka melaksanakan peribadatan lisyamsi wal qamar. Maka la di sini la nahiyah. Dan kemudian setelah itu di ayat yang berikutnya Allah menyebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kemudian Allah setelah melarang mereka melaksanakan sesembahan kepada mentari dan rembulan, maka diperintahkan untuk hanya menyembah Allah.
yang menciptakan mentari dan rembulan dan gunung dan lautan. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar melaksanakan peribadatan, jangan beribadah kepada makhluk tadi, tapi kepada Allah yang menciptakan makhluk tadi. Ini dalil di Al-Quran bahwa mereka menyembah mentari dan rembulan. Adapun dalil di dalam hadis seperti hadis yang datang dari Amr ibnu Abasah, dan hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Akhbirni anis shalah." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalla salata subhi, summa aksir anis shalah hatta tatlu'a asyamsu hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Wahina idin yasjudulaha al-kufar." Maka disebutkan dari waktu-waktu sholat, pertama sholatul subuh, dan yang kedua sholatul zuhur. Namun sholatul zuhur setelah zalati syams. Adapun di saat matahari di atas kepala kita, hatta tartafi'a fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnay syaitan. Maka matahari di saat di atas kepala kita hukumnya tidak boleh sholat. Karena waktu itu waktu yang dilarang. Kenapa? Wahina idin yasjudulaha al-kufaru. Maka pada saat itu orang-orang kufar yasjudu laha. Laha kembali kepada asyams. Yang mana mereka orang-orang kufar bersujud kepada mentari. Maka ini pendalilan bagaimana orang-orang zaman dahulu melaksanakan sesembahan kepada matahari. Dari Al-Quran, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, dan juga hadis bahwa di saat matahari di atas kepala kita itu tatlu'u baina qarnay syaitan wa hina idin yasjudu lahal kuffar. Orang-orang kafir melaksanakan sesembahan kepada matahari. Maka ini pendalilan dari ucapan Asy-Syaikh bahwa orang di zaman dahulu maka mereka melaksanakan berbagai jenis peribadatan. Maka peribadatan kepada mentari dan rembulan, dan inilah penyebutan dalilnya. Dan insya Allah di pelajaran yang akan datang kita bahas pendalilan dari penyembahan kepada selain Allah yang lainnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.